Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita siapkan hati kita, biar hidup kita juga adalah satu penyembahan. Biar hati kita dan seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan seluruh hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh dilayakkan masuk ruang maha kudusnya. Mari kita naikkan satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelai, ku cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah yang terima pujian, hormat dan syukur kami padamu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Shandana bakala moya sakara bala 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 bala. Hikana bete hikana mahayala harabade kena hase. Hisama harebe hikana bakala bata sandere be hikana lata. Hikana laboya shakara baba baba. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi kami lagi. Urapi kami dengan urapan baru setiap hari. Ada sesuatu yang baru yang Kau kerjakan di dalam roh kami, jiwa, pikiran, hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Dalam alam jasmani pun Kau turut bekerja Tuhan. Segala perkara Engkau bekerja dalam hidup
kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Kau berikan pewahyuan yang baru, Kau singkapkan Tuhan selubung-selubung yang menutupi mata hati pikiran kami, sehingga kami boleh melihat ke depan. Ada rencana-Mu, ada kehendak-Mu, dan juga Engkau Tuhan yang menyelesaikan semua nubuatan dalam kitab-Mu ya Bapa. Dunia ini sedang menuju kesudahannya, tapi Engkau Allah, Alfa dan Omega, Kau tinggal tetap, kerajaan-Mu selama-lamanya tidak tergoyahkan. Biar kami memanggil Engkau Aba ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah-limpah, walaupun dalam setiap keadaan apapun kita boleh mengucap syukur. Disitulah kekuatan daripada Tuhan, sehingga ada iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan sajalah yang membuat kita ada sampai hari ini. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan, di mana saya dibawa Tuhan, lebih lagi dipakai Tuhan, lebih lagi untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan bahwa kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita malas-malas, jangan kita lemah lagi, jangan kita up and down lagi kehidupan rohani kita, hati kita, tapi terus kuat di dalam Tuhan, karena kegoncangan di depan kita akan semakin kuat, dan kita persiapkan dengan roh yang kuat, hati yang tenang, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hati kita ini, sehingga keadaan situasi apapun tidak membuat kita panik, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gelisah. Puji nama Tuhan, saudara. Kira-kira seminggu yang lalu, waktu liburan Lebaran Idul Adha ya, saya berkumpul bersama teman-teman di Rolling, beberapa teman. Waktu itu Sabtu dan Senin ya, Lebaran hajinya Senin, kita kumpul doa. Sabtu juga kita kumpul doa bersama teman-teman. Dan saya juga ada satu tempat apartemen kosong ya, saya pakai untuk doa. Saya percaya bukan satu kebetulan, Tuhan berkati anak sehingga punya apartemen tapi kosong. Jadi ya sudah, kalau ada yang mau nginep dari luar kota silahkan, ada yang mau doa silahkan. Tapi saya percaya disitulah Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya, kerinduannya, masa-masa yang akan datang, dan apa yang harus kita lakukan, kita jalani ya saudara. Jadi kemarin waktu kita berdoa, terus juga kita menyampaikan doa permohonan, ya saya bersyukur juga dikelilingi teman-teman pendoa, teman-teman yang mau unity, berdoa sehati. Mereka masing-masing punya masalah masing-masing, tetapi pada saat kita mau naik doa, pada saat kita mau mengandalkan Tuhan, pada saat kita mau mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah pergumulan ya. Setiap apapun kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan itu dikatakan yang terutama. Tuhan itu center dalam kehidupan kita, pusat kehidupan kita. Jadi kemarin waktu kita doa, terus udah kita naikkan doa permohonan, ayo kita masuk dalam doa peperangan. Terlebih dahulu kita minta ampun, kita diurapi, kita perjamuan kudus ya saudara. Kita masuk dalam doa peperangan, kita terus ya mengusir, menengking semua apapun yang mengganggu, menghalangi, apapun juga beban-beban ya. Ada saatnya kita naik doa permohonan, ada saatnya kita menghancurkan setiap kekuatan musuh yang berusaha mencoba untuk menjatuhkan kita, meruntuhkan iman kita. Iblis memberikan masalah, iblis memberikan ujian cobaan juga kepada setiap anak-anak Tuhan khususnya. Kenapa? Iblis aja tekun ya, iblis aja setia untuk berkeliling, mencari saatnya kita lemah, mencari saatnya kita buka celah, mencari saatnya kita untuk mengikuti kedagingan, maka iblis masuk, saudara. Oleh sebab itu berjaga-jaga dan berdoalah. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja minimal dalam 24 jam. Kita sungguh-sungguh ya. Nah disitulah kita pada waktu menaik doa peperangan saudara ya. Nah teman saya, saudara seiman, saudara pendoa itu dikasih penglihatan sama Tuhan waktu kita doa peperangan itu. Dia bilang ada sepasukan
berkuda. Nah, kita ini naik kuda, lari cepat ya saudara. Nah, pada saat lari dengan kita naik kuda itu, Tuhan siapkan senjata, ambil senjata, sambil berlari naik kuda saudara ya. Kita semuanya masuk di dalam pasukan Tuhan. Kita ini tentara Tuhan. Tuhan sediakan senjata-senjatanya. Sambil berlari naik kuda, Tuhan sediakan senjata. Kita ambil senjata peperangan, kita ambil. Jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan kuasa kegelapan. Jadi saya sangat bersyukur, oh iya, Tuhan sedang melatih kita menjadi pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, ya, izinkan apapun juga, tapi dilihat hati kita. Ya, dibongkar semua yang masih tidak berkenan, dibongkar semua kesombongan, kepahitan, ada yang cepat tersinggung, cepat lemah, ada yang mata duitan, ya. Kalau ada duit senang, ada duit sedih, itu mata duitan, ya. Banyak diproses hati, saudara ya. Jadi disitulah diartikan bahwa dalam penglihatan ini Tuhan sedang melatih anak-anak Tuhan untuk tetap kuat, tetap maju, tetap bergerak ya, tetap aktif ya untuk melayani Tuhan secara pribadi maupun korporat, melayani jiwa-jiwa. Ya, saya percaya juga saudara mungkin punya jam-jam doa pribadi di kamar saudara. Ada juga kita bersama teman-teman, ayo ya, yang penting unity, bersehati itu penting. Ya, di dalam kelompok doa, dalam persekutuan doa, dalam komsel, dalam ministry, dalam gereja, apapun juga, dalam keluarga. Kalau kita tidak unity, masih ada iri hati, cepat panas emosi, pikiran negatif, panah api, gak akan sehati saudara. Sebab itu ayo kita unity, kita cari Tuhan, sungguh-sungguh bersepakat. Ya saudara, disitulah curahkan hadirat Tuhan yang kuat. Dahsyat saya rasakan kemarin, hadirat Tuhan kuat pada waktu kita doa korporat bersama. Hadiratnya tercurah, maka penyingkapan dari Roh Kudus, penyingkapan Tuhan melalui penglihatan dibukakan Tuhan. Bahwa kita ini pasukan Tuhan, kita ini tentara Allah, kita ini terus bergerak. Tuhan berikan kendaraan kuda yang cepat, saudara. Ini waktunya percepatan, jangan lambat-lambat lagi. Ayo selesaikan semua hatimu, selesaikan karaktermu yang buruk, selesaikan semuanya, beres-beres. Ya saudara, apapun yang kita beresin saudara semuanya ya. Dan kita diperlengkapi dengan senjata Tuhan, ambil. Senjata apapun kita ambil, apakah senjata pengurapan, apakah senjata dari Tuhan kesembuhan, apa senjata dari Tuhan doa yang luar biasa, pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga bersyukur ya, ada teman juga yang lain dikasih penglihatan, saya dikasih lihat salib Cimaria. Wah, puji Tuhan, berarti Yesus itu adalah Tuhan, center dalam kehidupan kita. Salib itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan, berbicara hubungan kita dengan sesama. Harus ada keharmonisan, ya, harus unity. Tuhan Yesus itu yang utama dalam kehidupan kita, karena dia mengosongkan dirinya, kesetaraannya dengan Allah ditanggalkan, menjadi manusia, menebus dosa kita semua, dan dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Jadi jangan pernah tinggalkan salib Yesus, karena itu pegangan kita. Ya, salib Yesus. Banyak orang yang nggak percaya Yesus itu Tuhan. Saya kemarin dengar satu khotbah bahwa Yesus itu utusan, hanya utusan tuh, saksi Yehova, ya saudara. Bukan juru selamat, bukan Tuhan. Nah, itu banyak sekali bidat, banyak sekali penyesatan, banyak sekali akhir zaman ini hal-hal yang membawa kita bingung, apalagi kalau masih bayi-bayi rohani, tidak kenal Tuhan, ya, tidak mendalam dengan Tuhan. Bahaya, pengajaran-pengajaran sesat itu semakin menyerbu, saudara. Mereka menjadi bidat-bidat, ya saudara, ajaran-ajaran sesat. Lebih baik kalau nggak kenal, udah gak usah diajak ngobrol ya, apalagi dia buka ayat dari Alkitab juga dan dia mengatakan dia Kristen padahal dia tidak percaya. Kristen pengikut Kristus tapi tidak percaya Kristus itu Mesias, anak Allah yang hidup, tidak percaya Yesus itu Tuhan, saudara ya.
Jadi, ayo, apa sih yang Tuhan mau melalui karunia-karunia penglihatan yang Tuhan singkapkan? Jadi Tuhan seringkali berbicara ya, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui firman, berbicara melalui segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan bisa berbicara. Saya bacakan di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, digaris bawahi. Kesengsaraan, penderitaan, masalah hidup itu membawa kita untuk tekun, setia. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pada intinya, Tuhan aja memberikan ujian. Ya, bangsa Israel dibawa ke padang gurun untuk diuji. Dilihat hatinya seperti apa. Keluarlah kotoran-kotoran persungutan, ya, keserakahan, ngomel-ngomel, penggerutuan, semua sampah-sampah hati keluar. Yang nggak bertobat mati di padang belantara. Kita juga demikian. Ayo bertobat sungguh-sungguh. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Karena kita tahu semua orang hidup ya ada masalah, baik orang fasik, orang benar. Dan kita orang yang dibenarkan oleh darah Yesus mengalami masalah, bukan berarti bebas masalah. Ya, seperti pujian tadi, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ya, Tuhan Yesus itu konsisten, tekun, setia, terus matahari itu bersinar, saudara. Pagi dia keluar, ya, siang, tengah hari, sampai redup sore hari. Walaupun pagi-pagi ada hujan, ya, ada awan, tapi matahari itu tetap muncul konsisten, tekun. Kita juga diharapkan seperti itu oleh Tuhan, supaya kita tekun setia di dalam apa? Di dalam berdoa, di dalam memuji Tuhan, membaca firman, dekat Tuhan, tekun aja setia. Kita lebih lagi akan peka mendengar suara Tuhan, kita akan lebih lagi peka melihat tuntunannya. Sampai hari ini bukan saya juga nggak ada masalah, saudara. Saya ada masalah juga. Kemarin mau rencana ada pelayanan ke Serang, ke orang-orang Kedar. Ya. Saya tunda dulu karena suami matanya kembali bermasalah, ya saudara. Lamur lagi, matanya gelap, samar gitu ya. Ya udah ke dokter ya, saya anterin apa. Jadi saya bilang sama suami saya, kamu kan selama ini suka dengar YouTube, dengar khotbah ya, di mana orang mengalami mujizat. Gue mau nih seperti ini nih, gue mau seperti ini, ngalamin mujizat pertolongan. Nah disitulah saudara, pada saat dia mengalami sakit, saya bilang, kamu ayo alami Tuhan, minta kuasa Tuhan. Karena dokter juga udah angkat tangan. Dokter juga bingung kenapa kok begini, syaraf-syaraf matanya kok kembali seperti pucat, harusnya warnanya nggak pucat begini kata dokter ya. Jadi kita juga gimana ini ya, bingung. Tapi saya percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizatnya sampai hari ini ya, sehingga masalah persoalan hidup manusia itu membawa kita harusnya lebih dekat sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dan dikatakan di dalam firman berikutnya, di dalam kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, bertumbuh melalui pencobaan menghasilkan ketekunan. Bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang Tuhan inginkan pada saat kita jatuh di dalam percobaan, ujian, ya, supaya kita menghasilkan ketekunan, kesetiaan, komitmen, konsisten, ya. Jadi jangan kita up and down lagi rohani kita, ya. Kita merasa capek, lelah, mana doa-doa kok nggak dijawab, ya. Jadi penggerutuan yang keluar. Jadi satu hal yang negatif yang keluar. Jangan, karena saudara kurang iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman juga timbul dari ujian hidup, masalah hidup, timbul iman kita. Muncul iman kita, pengharapan kita. Oh iya, masih ada Tuhan yang menolong. Masih ada mujizat sampai hari ini.
Jadi saudara, kemarin penglihatan diberikan sama Tuhan, kita adalah pasukan Tuhan, kita adalah tentara Tuhan yang sedang dilatih. Tuh, intinya sedang dilatih. Kita naik kuda, ya, kita naik kuda dan Tuhan suruh ambil senjata peperangan sampai kemenangan kita terjadi, sampai kita mengalami pemulihan, sampai hati kita dibereskan, karakter kita dewasa, bertumbuh. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi kita harus tekun dan setia sampai apa yang Tuhan janjikan terjadi. Tuhan janjikan kita hidup di dalam suatu hari kita kekekalan surga, ya. Itu tujuan akhir kita. Tetapi doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita bisa tarik kerajaan Allah masuk di dalam dunia ini. Walaupun kita belum hidup di dalam alam surga, tetapi kita dalam alam jasmani ini, kita bisa menarik hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah dunia berikan. Itu ada menetap di hati dan pikiran kita, ya. Jadi selalu anak Tuhan walaupun mengalami masalah, jangan bersedih berlarut-larut. Ambil iman, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa aja saudara? Ya, ketopong keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, perisai iman, pedang roh, ya, dan juga berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi semuanya itu, seluruh perlengkapan senjata Allah itu harus ada. Pakai iman, ya. Kalau misalnya ada serangan-serangan iblis, pakai iman, ya. Tangkis semua dengan perisai iman. Terus kita juga hancurkan semua kuasa setan. Kita doa peperangan, ya. Dengan apa, saudara? Dengan pedang roh, firman Tuhan diperkatakan, firman Tuhan dinyatakan, dikatakan. Dengar iblis, kau tidak bisa mengacaukan keluargaku, usahaku, kesehatanku, apapun juga aku hancurkan di dalam nama Yesus. Ya, pelayanan-pelayanan yang mulai menurun, pelayanan-pelayanan yang mulai ribut di dalamnya, dan orang-orangnya terkena panah api, ya, dihancurkan semua perbuatan-perbuatan iblis di dalam nama Yesus. Kita ucapkan dalam nama Yesus, semua kekacauan, semua intimidasi, semua kepahitan, semua panah api, kemarahan, semua apapun, roh-roh apapun yang mengacau balokan, baik usaha, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, apapun dihancurkan di dalam nama Yesus. Ayo pakai otoritas. Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Kita pakai kuasa Tuhan, karena kita ini anak-anak Allah, dipilih oleh Allah menjadi anaknya. Kita pakai seluruhnya yang Tuhan berikan. Jangan kita ditekein, ya, dijitakin sama iblis. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu selalu gagal. Bentar lagi penyakit datang. Anak-anakmu, anak-anak yang nggak beres apa-apa. Wah, seringkali iblis tuh penuduhan-penuduhan, ya. Saya juga kadang ada penuduhan, suamimu tuh nggak mungkin sembuh, gini nih. Dalam nama Yesus aku usir, dalam nama Yesus masih ada rencana Tuhan dalam kehidupan suami aku bilang gitu, ya. Karena aku juga ingetin, ya, mas suami dulu waktu ekonomi lagi sulit, lagi ekonomi runtuh, ya. Suami saya punya usaha itu udah bangkrut lah gitu, ya. Dia ngomong, Tuhan pulihkan, Tuhan kalau aku diberkati aku mau melayani Tuhan. Lama-lama malah enggak. Saya bilang jangan suka janji-janji sama Tuhan, saya bilang gitu. Kemarin juga waktu kemarin masalah glaukoma, Tuhan kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Kemarin udah sembuhkan, ya. Nah, dia masih lupa lagi, ya. Kadang kita manusia tuh cepat berjanji. Lebih baik jangan berjanji lah sama Tuhan, lakukan aja gitu yang terbaik. Masih diberi umur, beri kesehatan, ayo masih bisa melayani Tuhan di ruang doa kita, mendoakan jiwa-jiwa, masih bisa pergi melayani. Kalau saya kan pergi ke beberapa tempat, beberapa daerah, bertemu langsung dengan orang-orang yang didoakan, ya, yang dijangkau jiwa-jiwa, saudara, ya. Jadi kita harus lakukan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, karena Tuhan sudah memulihkan. Kita bisa memulihkan yang lain. Tuhan sudah
memberkati, kita bisa memberkati yang lain. Tuhan sudah melepaskan kita, kita bisa melepaskan yang lain. Jadi banyak hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Puji nama Tuhan, kemarin ada teman juga satu pendoa, dia lihat salib itu, sekarang puji Tuhan udah ada kerjaan. Walaupun dia lost job, yang gak ada kerjaan, tapi berdoa, andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan, baca firman yang rajin, mulai rajin baca firman setiap hari. Kita kadang 3 pasal, yang 2 pasal ya, rutin terus setia aja Tuhan berbicara lewat firman ya. Nanti dibukakan rencana-rencana Tuhan. Yang penting Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa, Tuhan bukakan jalanmu, rencanamu Tuhan, sehingga bisa yang dikerjakan apa. Juga dalam pelayanan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa, kirimkan pendoa-pendoa, kirimkan orang-orang yang mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Jadi Tuhan sendiri yang menyediakan ya. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Jadi kita siapkan pekerja-pekerja ya. Saya juga kemarin diingatkan Tuhan, ayo kamu mulai mengajar ya firman Tuhan. Apa yang pernah kamu dapatkan, kamu ajarkan lagi. Iya ya, sekarang banyak ajaran-ajaran sesat aja, mereka dari rumah ke rumah loh saudara. Mereka mengetuk pintu. Ajaran-ajaran sesat saksi Yehova ini dari pintu ke pintu saudara. Banyak teman-teman saya yang cerita ya, diajakin saksi Yehova. Saudara, itu ajaran sesat saudara. Mereka aja begitu konsisten, begitu tekun untuk nggak malu, nggak kenal aja bisa ketuk pintu. Kadang ke toko saya, kadang ke rumah saudara ya. Kadang teman-teman juga didatangin ya. Mereka tuh nggak nyadar bahwa mereka tersesat, ajarannya sesat, tapi mereka begitu on fire untuk ajaran sesat itu. Apalagi kita, ayo yang sudah dewasa ya di dalam Tuhan, yang bisa mengajar firman ya, karena Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Cari murid-murid untuk kita ajarkan firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang sesuai dengan isi firman, ada tuntunan Roh Kudus ya. Jangan sampai kita ini bingung, ini ajarannya benar nggak Ci Maria? Tapi benar loh, ini suruh baca Alkitab yang banyak, nanti mata roh kamu terbuka, bisa melihat di alam roh. Ya sudah. Jadi motivasinya salah. Seperti seperti Hawa. Engkau makan buah ini maka matamu terbuka. Seperti itu saudara. Ya, jadi karunia yang dikejar, kuasa. Nah, itu hati-hati, itu bukan dari Tuhan. Dan juga dia bilang jangan diusir setan iblis, tapi bawa ke tahta Allah, nanti Tuhan sendiri yang akan menentukan gitu. Karena waktu kejadian dia ngusir setan, setannya nemplok ke orang lain. Nah, itu penglihatan bisa dari setan juga saudara ya. Jadi nemplok ke orang lain setan. Tapi kita kalau usir setan, kita nggak usah tahu setan pergi kemana saudara ya. Itu urusannya roh jahat, terserah. Tapi pada waktu kita mengadakan doa pelepasan, orang ini terlepas, maka kerajaan Allah datang ya. Jadi kalau misalnya nggak usah diusir setan, dibawa aja ke tahta Allah, itu berarti dosa pemberontakan ya. Lucifer aja dibuang dari tahta Allah, diusir dari tahta Allah. Nah, ini kita suruh naik-naikin lagi ke surga, naik-naikin lagi ke tahta Allah. Itu namanya dosa pemberontakan, dosa kesombongan, dan melawan kehendak Allah. Ya, hati-hati, itu orang yang tidak benar ya. Jadi kita akhir zaman ini hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Kita harus hidup dalam track kebenaran firman. Makanya pegang terus salib Yesus. Yesus itu juru selamat. Dia center dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah salah ya. Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Kita ketiganya yang esa. Sekarang ada tuntunan Roh Kudus yang membawa kita pada seluruh kebenaran. Jadi saudara, Injil itu diberitakan juga bukan dengan hanya kita ngomong ya, hanya kita menyampaikan firman ya, tapi dengan kuasa ya. Ada satu kesaksian, saya punya pembantu rumah tangga ya, lebih tepatnya pembantu anak saya ya, dan dia cerita saudara, dia orang Muslim yang ibaratnya ya udah turun temurun lah ya, anaknya aja disekolahkan di Jombang, dia cerita ya, dimasukin ke sekolah Muslim gitu ya. Nah, dia cerita nih, pembantu saya ini cerita bahwa dia punya bude itu mamahnya punya adik gitu ya. Di Solo itu sekeluarga udah Kristen. Kok bisa? Saya bilang, kan kalian Muslimnya udah turun temurun, udah lama lah ya, berabad-abad kali ya. Kok bisa ada yang Kristen? Iya,
Dulu tuh beberapa tahun yang lalu bude saya sakit keras, nggak ada obatnya, udah ke dokter, ke orang pinter, apapun nggak bisa, nggak ada obatnya, udah sekarat. Tetapi pada waktu didengar ada kebaktian, kebangunan rohani dan kesembuhan oleh Paniko waktu beberapa tahun lalu ya, sebelum Covid lah. Nah, Bude ini mengalami kesembuhan total, saudara. Jadi penginjilan itu disertai dengan kuasa, bukan hanya dengan mulut kita, omongan kita yang tidak ada kuasa, harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena disitulah akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pertobatan. Ya, yang penting tuh pertobatan. Kalau hanya sembuh, tapi nggak percaya Yesus, tetap mati, tetap masuk neraka, tetap dia tidak selamat. Ya saudara, dari situ seluruh keluarga besar budenya ini percaya Yesus, bertobat jadi orang Kristen. Ya, puji nama Tuhan saudara. Ayo kita nih pasukan pendoa, pasukan penuai, pakai otoritas kuasa Tuhan, ya, memberitakan Injil, bersaksi dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi Tuhan itu disertai dengan kuasa, ya. Bukan hanya kita datang ke gereja minta pengurapan terus, atau kita udah berdoa minta pengurapan terus. Kita datang ke KKR, datang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, kita ditumpang tangan, kita diurapi minyak, dan kita terima terus. Tapi untuk apa, saudara? Nggak ada gunanya. Ya, lebih berguna lagi kalau kita salurkan pada jiwa-jiwa, kita mendoakan keluarga kita, anak kita, bahkan teman-teman kita. Kita melayani Tuhan, menyalurkan kuasa Roh Kudus yang di dalam kita yang sudah penuh, ya, sehingga terjadi kelepasan, terjadi kebebasan, terjadi kesembuhan, terjadi manifestasi Roh Kudus luar biasa di akhir zaman ini akan dahsyat, saudara. Ya, di mana nanti kedepannya masa-masa sukar, lebih sukar lagi. Kita sudah persiapkan roh kita kuat, ya, dan juga kedepannya terjadi malapetaka, bencana, ya, ekonomi, ya, peperangan lebih lagi intens. Dan juga 2025, ya, yang saya dengar ada satu teman dapat penglihatan, kan terjadi COVID lagi, terjadi penyakit sampar menular yang lebih hebat lagi. Itu yang kemarin tuh kayak main-mainan aja, belum seberapa, saudara. Jadi kita siapkan roh kita. Siapkan hati kita jadi pasukannya yang kuat. Tuhan sudah sediakan kendaraan, kuda yang gagah perkasa, kita menunggangi. Dan Tuhan siapkan sambil dilatih kita ambil senjata ya, sambil berkuda. Ya, di dalam penglihatan itu ambil senjata Tuhan untuk peperangan di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan penglihatan itu ada satu tuntunan kita. Jangan lemah lagi, jangan kita sedih-sedih terus lagi, jangan kita terpuruk dengan masalah terus. Ayo fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah. Pada saat engkau fokus masalahmu akan besar. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur Tuhan, Kau berikan tuntunan secara spesifik, secara khusus lagi melalui karunia penglihatan, melalui karunia nubuatan, melalui apapun juga Tuhan manifestasi dari kuasa Roh Kudus, sehingga 9 karunia Roh bekerja luar biasa di akhir zaman. Tuhan, kami juga mengucap syukur Kau kirimkan teman-teman yang sehati untuk melayani Tuhan, untuk berdoa dengan korporat hingga mengalir kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, sehingga ada perubahan, ada pemulihan dalam segala hal, segala bidang, dan hati kami tetap kami jaga hidup benar, hidup kudus, murni, dan kami boleh mempunyai hati yang tulus. Tuhan, berikan kerendahan hati kepada kami Bapa, sebagaimana banyak Kau berikan pada kami, sebegitu juga kami menyediakan wadah kami untuk mengosongkan hidup kami, mengosongkan hati kami, supaya Kau isi lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.